Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi perkuliahan dengan topik pembahasan dalam mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dengan materi hari ini adalah Supervised Neural Network dan Unsupervised Neural Network, yaitu jaringan saraf tiruan tersupervisi dan jaringan saraf tiruan tidak tersupervisi. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas hari ini adalah, pertama adalah proses belajar. Kemudian kita lanjutkan dengan supervised learning versus unsupervised learning, pembelajaran tersupervisi, terawasi, dan pembelajaran tidak tersupervisi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan perseptron. Kemudian kita akan lanjutkan dengan supervised learning neural network, dan kita akhiri pembahasan dengan probabilistic neural network. Ya, kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini di subtopik proses belajar. Ya, di proses belajar ini sudah disinggung di akhir pertemuan sebelumnya, di mana di akhir pertemuan dikatakan bahwa terdapat dua proses belajar di dalam Artificial Intelligence and Neural Network, jaringan saraf tiruan, yaitu pembelajaran tersupervisi dan pembelajaran tidak tersupervisi. Ya, jadi ada dua, yaitu pembelajaran yang dipandu, ya, seperti katakanlah murid belajar kepada guru, dan yang kedua adalah pembelajaran tidak tersupervisi atau tidak terawasi, di mana pembelajaran ini tidak dipandu, ya, tidak dalam pengawasan. Ya, jadi prosedur supervised learning, ya, seperti seorang murid belajar pada seorang guru, di mana cara pelatihan neural network ini adalah dengan memberikan data-data yang disebut training data atau training vector, yang terdiri dari pasangan input dan output yang diinginkan, dan kemudian diberikan ke neural network, sehingga neural network
dapat memodifikasi bobot-bobot yang ada untuk mencoba mencari kesamaan antara hasil output oleh neural network dengan hasil output yang diinginkan. Setelah proses pelatihan selesai, neural network kemudian diberi suatu nilai input dan akan menghasilkan suatu hasil output. Jadi di sini data-data yang dimasukkan, ya, data-data yang dimasukkan kemudian diproses untuk kemudian di outputnya dibandingkan, ya, dibandingkan. Jika output itu yang diinginkan itu sudah tercapai, ya, atau mendekati tercapai, maka proses itu selesai. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimanakah proses itu terjadi. Kemudian prosedur unsupervised learning atau disebut sebagai competitive learning, di mana di sini seseorang itu belajar autodidak, tidak ada guru yang menuntun. Di sini neural network hanya diberi data input dan tidak dilengkapi dengan suatu hasil output yang diinginkan. Neural network atau jaringan saraf tiruan akan memodifikasi bobot sehingga untuk input yang hampir sama, output yang dihasilkan juga sama. Ya. Jadi tidak ada output yang diinginkan, yang direncanakan di sini, tetapi ketika menerima input yang sama, ya, kira-kira menerima input yang sudah berulang-ulang dan memiliki ciri-ciri sifat-sifat yang sama, maka outputnya juga akan sama. Ya. Sebagai contoh unsupervised learning, kita bisa menggunakan neural network yang terdiri dari dua lapisan, yaitu satu lapisan masukan dan satu lapisan kompetitif. Jadi di sini lapisan masukan menerima data yang disediakan sebagai data input. Kemudian lapisan kompetitif yang terdiri dari neuron-neuron yang saling bersaing untuk meraih kesempatan memberikan respon ke ciri khas yang berisi data masukan. Dalam bentuk yang paling sederhana, jaringan beroperasi berdasarkan strategi winner takes all. Jadi di sini di dalam competitive layer, ya, di dalam lapisan kompetitif ini, neuron-neuron akan berebut, ya, akan berebut atau akan mencari peluang untuk memberikan respon
terhadap data-data yang masuk. Jadi tidak ada panduan di sini, maka keluarannya itu hanya mengacu kepada sifat-sifat ciri-ciri daripada data input. Kemudian kita lanjutkan ke perseptron. Perseptron adalah bentuk paling sederhana dari neural network yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut dengan linearly separable, yaitu pola-pola yang terletak pada dua sisi yang saling berlawanan pada suatu bidang. Jadi kalau di di materi klasifikasi, ya kita mengenal operasi yang disebut dengan komplement. Ya, operasi komplement di mana sebuah elemen daripada himpunan akan memiliki komplement yang nilainya berseberangan, berada pada kutub yang berseberangan, yaitu di konsep logik atau klasifikasi. Jadi ini mirip-mirip seperti itu, ya, di mana ada pemisah linear, ya, pemisah linear yang memisahkan pola-pola pada bidang yang berseberangan. Pada dasarnya perseptron terdiri dari neuron tunggal dengan bobot-bobot sinaptik dan threshold yang dapat diatur. Jadi kita bisa lihat dalam skemanya di mana lapisan input, ya, lapisan input yang kita sebut sebagai neuron tunggal. Jadi tidak ada yang disebut dengan hidden layer, ya, yang ada hanya lapisan input, di mana dari lapisan input ini kemudian mengalami proses, ya, prosesnya ini tidak ada uh, tidak memiliki hidden layer, ya, tidak ada lapisan yang tersembunyi, sehingga dia hanya mengalami sebuah propagasi, di mana setelah dia mengalami propagasi yang dipengaruhi oleh threshold theta, kemudian baru kita memperoleh outputnya, ya. Jadi kalau katakanlah bobot-bobot itu kita lambangkan, kita simbolkan dengan W, ya, dan kemudian input-input itu kita tandai dengan lambang atau simbol X, ya, simbol X, maka output daripada jaringan ini, jaringan perseptron ini adalah
selisih antara hasil kali bobot-bobot neuron dikali dengan input dikurang dengan threshold theta. Ya, kita bisa lihat. Ya, jadi seperti ini diformulasikan. Ya, di mana kita lihat bahwa output itu sama dengan sigma. Ya, dimulai dari I sama dengan satu. Ya, sigma I sama dengan satu sampai dengan P WI XI dikurang dengan theta, di mana WI itu adalah bobot atau weight, sementara X itu adalah nilai input, dan theta adalah threshold. Ya. Ini untuk perseptron yang memiliki single layer, jadi lapisannya tunggal, tidak memiliki hidden layer. Kemudian neural network dengan supervised learning, di mana ada dua, ya, ada dua jenis paling tidak yang akan dibahas di sini, yang tergolong dalam model neural network dalam bentuk supervised learning, yaitu pembelajaran yang tersupervisi, yaitu yang pertama adalah multilayer perceptron, dan yang kedua adalah probabilistic neural network. Ya, kira-kira inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini, di mana multilayer perceptron ini adalah metode atau model neural network yang paling banyak digunakan dalam bidang pendidikan dan aplikasi, karena arsitektur dan proses belajarnya yang sederhana. Di sini kita bisa melihat bagaimana struktur jaringan daripada multilayer perceptron. Jadi dikatakan sebagai multilayer karena dia memiliki lapisan tidak hanya input dan output, tetapi ada lapisan yang disebut dengan hidden layer. Ya, hidden layer, di mana hidden layer ini ya akan menerima input yang terdiri dari semua input. Ya, jadi semua input ini akan uh, masuk ke semua neuron, tetapi kemudian keluarannya bisa dari semua uh, perkalian antara bobot dengan X-nya dengan inputannya, kemudian akan masuk ke sebuah layer yang disebut dengan output layer. Ya, output layer. Jadi ini adalah susunan yang paling jaringan yang paling banyak digunakan karena kesederhanaan sistem jaringan. Salah satu daripada metode pelatihan yang menggunakan supervised learning, yaitu dengan multi
layer perseptron tadi itu adalah yang disebut dengan back propagation, di mana kita lihat bahwa algoritma back propagation ini terdiri dari dua proses. Ya. Secara garis besarnya terdiri dari dua tahapan proses. Yang pertama adalah perhitungan maju untuk menghitung galat atau error antara keluaran aktual dan target. Jadi di dalam supervised learning, ya, di dalam supervised learning, dan ini adalah termasuk dalam kelompok supervised learning, bahwa kita memiliki data-data yang akan menjadi masukan, kemudian juga kita memiliki output, ya. Jadi output itu yang kita inginkan. Jadi outputnya kita sediakan dulu. Kemudian data-data yang input ini tadi, ya, akan diproses, di mana di sana ada ada bobot-bobot yang kira-kira berperan sebagai koefisien. Ya, jadi berperan sebagai koefisien sehingga yang akan diatur itu adalah bobot. Maksudnya adalah yang akan berubah di sini, ya, yang akan berubah di dalam proses ini adalah bobot. Jadi bobot-bobot neuron ini akan berubah ketika, ya, ketika antara keluaran aktual dan target, ya, keluaran aktual yang berasal dari proses hitungan seperti yang dirumuskan tadi, yaitu sigma WI XI dikurang dengan threshold, kemudian kita bandingkan dengan output yang kita inginkan, ternyata masih jauh, ya, masih berbeda jauh, maka proses akan diulang, ya, proses itu akan diulang, di mana bobotnya akan berubah. Jadi bobot ini akan berubah secara iteratif dan random, ya, berubah secara iteratif dan random, dan itu tentu saja akan terjadi secara berulang-ulang sampai targetnya terpenuhi. Maksudnya sampai selisih antara aktual dengan target itu bisa ditoleransi, bisa ditolerir. Ya. Maka ya tentu harus dihitung errornya. Ya. Berapa error antara masukan dengan output yang diinginkan. Ya. Jadi terjadi itu akan berulang, artinya akan berbalik. Jadi perhitungan maju artinya perhitungan yang akan kita lakukan pada saat satu putaran, ya, pada saat satu inputan pertama itu dihitung, kemudian dibandingkan dengan output yang kita inginkan, dan ternyata masih jauh, masih berbeda jauh, maka akan muncul tahapan yang kedua, yaitu tahapan perhitungan mundur. Ya, tahapan perhitungan mundur yang mempropagasikan balik
error tersebut untuk memperbaiki bobot-bobot sinaptik pada semua neuron yang ada. Ya, jadi ya kalau ini jumlah neuronnya banyak, ya akan terjadi perubahan. Ya mungkin kalau belajar bahasa pemrograman itu akan berlangsung secara iteratif, ya, dengan algoritma perulang, dengan logika algoritma perulangan. Ya. Kalau terjadi banyak, maka itu akan berubah. Uh, ya mungkin kalau kita hitung secara manual, kita tetapkan yang lain konstan, katakanlah yang satu konstan, tapi yang kedua katakanlah ada 10 bobot, 10 neuron, ada 10 bobot, berarti katakanlah bobot pertama berubah, maka 9 bobot yang lain kita anggap tetap. Perubahan berulang-ulang dari bobot-bobot ini, bobot pertama ini kita uji ternyata masih jauh, kemudian kita pindah ke bobot yang kedua, misalnya itu kira-kira pekerjaannya seperti itu. Ya, jadi iteratif sampai didapatkan hasil yang sesuai. Artinya ada kecocokan antara eh, proses nilai yang diproses dengan nilai yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Jadi itulah maka disebut sebagai backpropagation. Algoritmanya adalah sebagai berikut. Pertama, definisikan masalah. Definisikan masalah ini di sini adalah kita harus menentukan materi masukan. Ya, jadi masukan-masukan ini dalam bentuk matriks, nilai-nilai X yang kita sebut tadi dalam parameter variabel X dalam bentuk matriks, dan berarti kita harus sandingkan dengan matriks target atau nilai-nilai yang sudah disediakan sebagai output. Kemudian inisialisasi, langkah kedua adalah inisialisasikan. Artinya kita pilih arsitektur jaringannya, kita tentukan nilai ambang, ya, mean square error, ya. Jadi apa ini MSE ini adalah uh, akar kuadrat rata-rata, akar kuadrat rata-rata, ya. Kemudian kita tentukan leading rate-nya, dan juga kita tentukan nilai pertama dari bobot-bobot sinaptik, yaitu inisialisasi. Jadi tentukan jaringannya dulu, arsitektur jaringannya, kemudian besarnya kesalahan yang kita akan toleransi. Jadi besar kesalahan yang kita toleransi, kemudian tentukan laju pembelajarannya, kemudian tentukan bobot sinaptik. Ya, tentu saja arsitektur jaringan, nilai ambang MSE atau kesalahan yang bisa ditoleransi, dan laju pembelajaran itu tidak berubah. Yang berubah adalah nilai bobot sinaptik. Ya, nilai bobot sinaptik karena dia ini berperan sebagai koefisien, jadi pengalih, ya, pengalih terhadap variabel, ya, pengalih terhadap variabel. Dia berubah di setiap putaran proses yang disebut dengan epoch, ya, disebut sebagai epoch.
Jadi epoch ini bisa 100, bisa 1000 kali, ya bisa terserah kita mau lebih makin banyak ya makin bagus. Ya, tapi tentu saja memerlukan waktu proses yang lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan jaringan. Ya, pelatihan jaringan itu tadi yaitu hitung maju dan hitung mundur untuk mengevaluasi bobot-bobot sinaptik karena dia berubah. Harus berubah untuk menyesuaikan masukan dengan keluaran yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan bobot jaringan. Jadi dengan hitung maju berarti dihitung hasil proses setelah ada masukan, kemudian dievaluasi apakah simpangannya masih jauh, errornya masih jauh, lalu dilakukan hitung mundur. Setelah dilakukan hitung mundur, maka di sanalah bobot-bobot diperbaiki, bobot-bobot di mengevaluasi apa ini dibenarkan atau berubah, yang berubah secara iteratif. Kemudian presentasi bobot jaringan. Ya, jadi setelah perubahan-perubahan itu terjadi, kemudian kita evaluasi lagi hasilnya, apakah sudah mendekati hasil yang diinginkan. Ketika dia sudah mendekati hasil yang diinginkan, maka barulah kita tetapkan presentasi bobotnya berapa. Itulah materi bobot. Kemudian kita masuk ke neural network probabilistik. Ini adalah merupakan model yang dibentuk berdasarkan penaksir fungsi padat benua. Model ini memberikan unjuk kerja pengklasifikasian yang sangat baik dan cepat dalam pelatihan karena hanya dilakukan dalam satu tahap pelatihan. Jadi kalau kita bandingkan dengan multi-layer perceptual, ini ya cepat karena cuma satu kali proses, sementara multi-layer perceptual itu harus dilakukan berulang-ulang. Ya, harus dilakukan berulang-ulang untuk menyesuaikan nilai bobot-bobot neuron. Di sini metode Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan pola. Misalkan terdapat n kelas, diasumsikan pola yang diamati adalah variabel acak x dengan m dimensi dan fungsi padat peluang bersyarat x. Dengan menerapkan aturan pertama dari Bayes, peluang berikutnya dari variabel x pada kelas CK adalah PR, ya, probabilitas kelas CK muncul, ya, jika syarat X terpenuhi, sama dengan probabilitas syarat X munculnya X jika CK-nya kita pilih, ya, dikalikan dengan probabilitas kelas CK dibagi dengan probabilitas munculnya nilai X. Jadi saya ulang, dalam formula ini probabilitas, ya, probabilitas kelas K dipilih, probabilitas kelas K
ini digunakan ketika X-nya dipenuhi, ya, ketika syarat X dipenuhi, sama dengan probabilitas munculnya X ketika kelas K dipilih dikali dengan probabilitas kelas CK dibagi dengan probabilitas X, ya, itu adalah formula Bayes untuk yang diterapkan pada neural network. Model neural network probabilistik memperbolehkan setiap kelas memiliki parameter penghalus sigma K yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, jadi setiap kelas boleh memiliki parameter sigma K yang disebut sebagai parameter penghalus. Kemudian juga menerapkan algoritma belajar yang baru untuk memperoleh sigma K secara otomatis. Apabila tiap kelas memiliki parameter penghalus, maka penaksir fungsi padat peluangnya dapat ditulis PXCK PXCK sama dengan super 2pi pangkat M per 2, ya, pangkat M per 2 sigma KM, sigma K pangkat M kali CK sigma dari rho I elemen daripada CK, ya, eksponensial minus X kurang WI kuadrat, ya, X kurang WI kuadrat dibagi dengan 2 sigma K kuadrat, di mana CI itu adalah jumlah CK itu adalah jumlah pola latih pada kelas CK, ya, jadi diberi tanda harga mutlak, ya, diapit oleh 2 garis tegak. Kemudian M merupakan dimensi vektor pola masukan dan WI adalah vektor bobot pada pola latih ke I. Ya. Kemudian algoritma pelatihan yang mengatur sendiri nilai sigma K menyebabkan jaringan secara otomatis membentuk parameter tersebut untuk tiap kelas pada proses pelatihan tahap kedua, ya, pada proses pelatihan tahap kedua. Parameter penghalus untuk suatu kelas adalah perkalian konstanta dengan rata-rata jarak minimum pola latih pada kelas yang sama. Jadi parameter penghalus itu adalah hasil kali, ya, hasil kali konstanta dengan rata-rata jarak minimum pola latih pada kelas yang sama. Maka rata-rata jarak minimum antara vektor pola pada kelas CK adalah disimbolkan dengan D average, D rata-rata, ya, D average rata-rata, D rata-rata sama dengan seper CK sigma rho I elemen daripada CK D, ya, jadi itu formula untuk
jarak rata-rata, jarak minimum rata-rata, di mana DI dinotasikan, menotasikan jarak terdekat pada ROI dengan pola yang lain pada kelas CK. Sehingga parameter penghalus sigma K untuk kelas CK diberikan oleh sigma K sama dengan G kali D approach, D rata-rata. Nah, di sini kita melihat arsitektur daripada neural network probabilistik, di mana kita lihat bahwa di sini ada 4 lapisan. Ya, jadi ada 4 lapisan. Lapisan pertama disebut sebagai unit-unit masukan. Unit-unit masukan. Kemudian di layer yang kedua, lapisan yang kedua itu menghimpun unit-unit pola. Dan ini terhubung penuh dengan pola masukan. Jadi tidak ada yang lewat, semua terhubung. Ya, dari unit-unit pola terhubung ke seluruh unit-unit masukan. Kemudian di layer yang ketiga, ya, layer yang ketiga adalah unit-unit hasil penjumlahan. Ya, jadi kembali kita review bahwa setelah apa ini melewati sebuah hidden layer, kemudian masuk ke propagasi, ya, aktivasi, ya. Kemudian ini adalah unit-unit hasil penjumlahan. Jadi disigmakan, dijumlahkan seluruh hasil kali antara input dengan bobot. Kemudian lapisan keputusan. Ya. Jadi lapisan keputusan ini untuk memilih data yang terbesar. Jadi yang dipilih adalah data yang terbesar dari hasil proses yang telah melewati unit-unit pola, ya, dan kemudian melewati unit-unit penjumlah, ya, penjumlah. Apa perbedaan mendasar antara multilayer perceptron dengan neural network probabilistik? Kita lihat perbedaannya di sini bahwa pada multilayer perceptron jumlah neuron tetap, tetapi bobot-bobot sinaptiknya berubah. Jadi jumlah neuron tetap, tapi bobotnya berubah. Ya, itu tadi yang sudah dipropagasi balik, diperbaiki agar kita mendapatkan kecocokan antara output dengan target. Sementara pada neural network probabilistik, jumlah neuron bertambah sebanding dengan banyaknya vektor input. Tetapi bobot-bobot sinaptiknya tetap. Jadi di neural network probabilistik, bobot sinaptik dibuat tetap. Kemudian yang kedua, bahwa proses pelatihan pada multilayer perceptron memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan banyak iterasi pengubahan bobot sampai mencapai steady state. Bisa dikatakan bahwa selama dia belum mencapai error toleransi, ya, maka itu akan terus diulang, ya,
bisa sekian ribu pengulangan. Ya, tetapi tentu saja yang lakukan adalah komputer. Kemudian proses pelatihan pada neural network probabilistik memerlukan waktu yang sangat singkat karena hanya dilakukan satu tahap pelatihan saja. Dan yang ketiga adalah pada multilayer perceptron memerlukan memori yang kecil karena hanya menyimpan bobot-bobot sinaptik hasil pelatihan. Jadi hasil pelatihan itu artinya bahwa target telah tercapai. Ya, artinya bahwa error toleransi juga tercapai. Kemudian pada neural network probabilistik memerlukan memori yang besar sebanding dengan jumlah vektor pola latih. Ya, itu adalah perbedaan mendasar antara multilayer perceptron dan neural network probabilistik. Apa aplikasi daripada neural network? Ya, implementasi daripada jaringan saraf tiruan atau neural network itu sudah cukup banyak. Ya, sudah cukup banyak. Antara lain adalah klasifikasi. Ya, klasifikasi ini bisa macam-macam, mengelompokkan jenis penugasan, misalnya mengelompokkan tutupan lahan dan lain-lain. Ya, jadi klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah di bidang optimasi. Ya, optimasi perkantoran, apa itu namanya, penjadwalan dan seterusnya. Kemudian peramalan, forecasting, peramalan, jadi meramal seperti misalnya ya bisa saja meramal dengan bintang misalnya, atau meramal secara ilmiah dengan apa ini, dengan besaran-besaran fisik. Kemudian kita bisa menentukan iklim ke depan, cuaca ke depan misalnya. Kemudian sistem kontrol, ya sistem kontrol, misalnya pengontrolan ke pengisian bahan bakar, pengisian apa itu namanya, tabung, ya pengisian bak, apa ini, kilang misalnya, kilang minyak misalnya. Dan ya banyak sistem kontrol yang bisa menerapkan aplikasi neural network, kepadatan lalu lintas dan lain-lain. Kemudian sistem pendeteksian kecurangan. Ya, ya mungkin kecurangan dalam hal ya macam-macam. Ya, kecurangan dalam katakanlah berbohong misalnya, ya berbohong dalam beberapa hal, atau katakanlah mengurangi timbangan, macam-macam, menyontek misalnya, ya itu bisa kita lakukan pemrograman dengan aplikasi neural network. Kemudian diagnosa penyakit dan lain-lain. Ya, jadi banyak implementasi yang kita bisa sebutkan dengan aplikasi jaringan syaraf tiruan. Jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan
mahasiswa mengisi, ya, jangan lupa mengisi daftar hadir, ya, absensi kehadiran disiapkan, karena dengan itu mahasiswa dianggap hadir. Ya, saya sendiri tidak mencatat kehadiran mahasiswa di sini, ya, karena saya mencatat dari Google Classroom berdasarkan respon yang diberikan oleh mahasiswa. Ya, tetapi kehadiran, ya, kehadiran itu adalah direkap oleh sistem secara otomatis, sehingga mahasiswa mutlak harus melakukan absensi. Ya. Saya kira demikian. Juga saya tetap berharap untuk memberikan dukungannya dengan cara mengklik, bagi yang belum, klik subscribe, like, dan share, ya, supaya kita masih bisa belajar terus dengan menggunakan ini video YouTube, ya, karena kita terlalu susah untuk menggunakan media ini video yang lain, ya, tidak bisa dalam bentuk uploading, ya, karena dari sistemnya juga kita menggunakan ini perangkat-perangkat yang disediakan oleh mereka, jadi kita mengalami kesulitan untuk share. Ya, saya kira demikian pembahasan tentang supervised neural network dan unsupervised neural network, jaringan saraf tiruan tersupervisi, terawasi, dan jaringan saraf tiruan tidak tersupervisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.